Sejak mata pertama kali terbuka pada dunia ini, kita diajari untuk memisahkan. Ada aku yang merasa, berpikir, dan mengalami. Dan ada mereka, itu, atau dunia di luar sana, yang menjadi objek dari pengamatan dan interaksi kita. Disinilah ilusi bermula, ilusi bahwa kita adalah entitas terpisah yang harus bertahan, bersaing, dan mencari makna di tengah dunia yang tampak asing. Dualitas ini seperti panggung megah, tempat drama kehidupan dimainkan. Kita terbiasa melihat cahaya dan gelap, baik dan buruk, benar dan salah, sebagai kutub-kutub yang saling berlawanan. Namun di balik tirai teater ini, sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Pemisahan ini bukanlah kenyataan, melainkan persepsi, seperti mimpi yang terasa nyata hingga kita terbangun. Tradisi-tradisi kuno telah lama membisikkan kebenaran ini. Dari Upanishad yang berkata, Tattvam Asi, atau engkau adalah itu, hingga Zen yang menghapus batas antara pikiran dan dunia, semua mengarahkan pada satu titik, yaitu perbedaan itu semu. Dunia yang tampak terbagi dua, hanyalah refleksi dari pikiran yang memisah-misahkan. Ketika kita mulai menyadari bahwa tidak pernah ada garis batas yang sejati antara diri dan yang lain, maka sebuah pintu terbuka. Pintu menuju pemahaman bahwa kita tidak pernah terpisah. Kita adalah lautan yang menyangka dirinya tetesan. Dan dari tempat ini, perjalanan spiritual yang sesungguhnya dimulai, not dengan langkah-langkah keluar, tapi dengan peluruhan ilusi dari dalam. Bayangkan seorang seniman yang begitu piawai, hingga lukisannya tampak lebih hidup dari kenyataan. Begitulah maya bekerja, bukan sebagai penipu jahat, melainkan sebagai arsitek keindahan ilusi. Maya adalah kekuatan kosmis yang memisahkan tanpa benar-benar memisah, yang menggambar batas-batas di permukaan samudra yang sejatinya satu. Dalam dunia ini, kita memerlukan kontras untuk memahami. Siang hanya bermakna karena malam, cinta terasa karena pernah ada kehilangan. Pikiran bekerja dengan membandingkan, menamai, dan mengotak-kotakan. Tapi inilah jebakannya. Begitu kita percaya bahwa nama-nama itu adalah kenyataan, kita mulai hidup di dunia yang diciptakan oleh pikiran, bukan oleh kebenaran. Maya membuat segala sesuatu terlihat terpisah. Langit dari bumi, aku dari kamu, hidup dari mati. Namun semua ini hanyalah permainan cahaya dan bayangan. Sebagaimana di atas, demikian pula di bawah, bukan sekadar ungkapan puitis. Itu adalah pengingat bahwa mikrokosmos dan makrokosmos adalah satu tubuh yang sama. Apa yang kita lihat di luar hanyalah cerminan dari dalam. Ketika kita terjebak dalam batas-batas ini, kita lupa bahwa semuanya berasal dari satu sumber. Maya tidak bisa dihilangkan dengan logika atau perdebatan. Ia hanya lenyap saat kita kembali pada kesadaran yang tak terkotakkan. Saat itulah, batas-batas runtuh bukan karena dihancurkan, tetapi karena tak lagi dipercayai. Dan di balik kabut ilusi itu, kita mulai melihat bukan dengan mata, tapi dengan hati yang telah diam. Hati yang mengenali bahwa garis yang memisahkan sebenarnya tak pernah digambar. Selama ini, kita hidup dalam narasi bahwa ada aku yang melihat dan ada dunia yang dilihat, pengamat dan yang diamati. Tapi bagaimana jika keduanya tidak pernah benar-benar terpisah? Bagaimana jika yang melihat dan yang dilihat hanyalah dua sisi dari satu kesadaran yang sama? Segalanya yang kita alami terjadi dalam ruang kesadaran, dan kesadaran itu tidak mengenal batas. Saat kita menyentuh sesuatu, sesungguhnya kita juga disentuh. Saat kita memandang langit, langit pun hadir dalam pandangan itu. Tidak ada garis pemisah yang benar-benar nyata antara subjek dan objek, hanya satu aliran pengalaman yang terus-menerus, tanpa titik awal dan akhir. Bahasa mencoba memahami realitas ini, namun kata-kata seperti jaring, ia menangkap bentuk, tapi kehilangan kedalaman. Logika membangun struktur berpikir, tapi selalu berhenti di tepi misteri. Kebenaran yang sejati tidak bisa dipetakan oleh simbol, ia hanya dapat dikenali dalam keheningan. Keheningan yang tidak diam, tetapi hidup, penuh, dan menyadari dirinya sendiri. Dalam keheningan itu,
Batas runtuh. Tidak ada lagi aku yang terpisah dari dunia. Segalanya menjadi satu tarikan napas, satu denyut, satu mata yang melihat dirinya dari segala arah. Kita tidak hanya bagian dari dunia, kita adalah dunia itu sendiri, sedang menyadari dirinya melalui mata manusia. Dan saat kesadaran ini muncul, kita berhenti mencari di luar. Karena apapun yang kita cari, sesungguhnya telah melihat melalui mata ini sejak awal, tanpa nama, tanpa bentuk, tapi sepenuhnya hadir. Kita dibesarkan untuk percaya bahwa kebebasan berarti memiliki banyak pilihan. Pilih sekolah, karier, pasangan, gaya hidup. Dunia memuja kebebasan memilih, namun jarang bertanya, siapa yang memilih? Dalam diam yang lebih dalam, kita mulai melihat, dua pilihan tetaplah satu perangkap, jika keduanya muncul dari pikiran yang terbelenggu. Pikiran membelah dunia menjadi alternatif-alternatif, seolah kita harus terus memilih di antara dua kutub, sukses atau gagal, diterima atau ditolak, cinta atau kesepian. Tapi sesungguhnya, setiap pilihan yang lahir dari ilusi keterpisahan hanya memperkuat dinding penjara. Kita tidak bebas saat memilih antara dua jeruji. Kita bebas saat sadar bahwa kita bisa keluar dari kandangnya. Ketakutan menjadi pengawas yang setia. Ia menjaga kita tetap di dalam, membuat kita percaya bahwa yang lain adalah ancaman. Maka lahirlah ego, identitas palsu yang terus-menerus melindungi dirinya dari dunia yang dianggap asing dan berbahaya. Tapi ketakutan itu hanyalah bayangan yang lahir dari cahaya dualitas. Ketika kita berhenti percaya bahwa harus selalu ada yang lain, sesuatu mulai bergeser. Kita tidak lagi menimbang antara hitam dan putih karena kita mulai merasakan cahaya sebelum warna. Di titik ini, tidak ada lagi yang harus dimenangkan atau dikalahkan. Tidak ada pihak lawan, karena tidak ada medan perang. Dan dalam keutuhan itu, pilihan menjadi tak relevan, bukan karena kita menyerah, tapi karena kita melampaui. Seperti burung yang tidak memilih antara langit timur dan barat, ia hanya terbang dalam kebebasan yang tak berpihak. Begitu pula jiwa kita, saat tak lagi terikat oleh dua kutub, mulai mengingat bentuk aslinya, tak terbatas dan tak terbagi. Sebelum lidah menyusun kata, sebelum pikiran menyimpulkan makna, sebelum dunia menjadi ini dan itu, ada satu ruang sunyi yang tidak berwajah, dan dari sanalah segalanya bermula. Kita sering mengira bahwa realitas dimulai saat sesuatu bisa dijelaskan, namun yang paling nyata justru hadir dalam jeda. Dalam keheningan yang heningnya tak bisa direkam, ia bukan kekosongan, tetapi pelukan tanpa bentuk yang merangkul segalanya sebelum sesuatu menjadi sesuatu. Logos, atau getaran purba yang disebut dalam banyak tradisi, memang adalah awal dari manifestasi, tapi bahkan suara pertama itu lahir dari sesuatu yang lebih dalam, dari kehampaan yang tidak kosong, dari keheningan yang mengandung seluruh kemungkinan. Dalam tradisi mistik, ini dikenal sebagai kesadaran telanjang, kehadiran murni tanpa konsep, tanpa identitas, tanpa suara. Disinilah letak paradoks yang indah. Semakin kita mencoba memahami, semakin jauh kita dari sumber. Namun saat kita berhenti mencoba, saat pikiran menunduk dan kata-kata mereda, kita mulai melihat dengan cara yang tidak lagi membutuhkan mata. Keheningan ini bukan hanya latar belakang dari kehidupan. Ia adalah tanah tempat segalanya tumbuh. Ia adalah awal sebelum awal dan akhir setelah akhir. Ia tidak dibentuk oleh waktu, tapi justru melahirkan waktu. Dan saat kita memasuki keheningan ini, bukan dengan usaha, tapi dengan penyerahan, kita tersentuh oleh sesuatu yang tak bisa disebut, tapi sangat dikenali. Di sana mana di ruang sebelum kata, kita menemukan diri kita yang sejati, bukan sebagai suara, tapi sebagai kehadiran. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai kesadaran yang tak pernah terpisah. Bayangkan seorang aktor yang terlalu larut dalam perannya hingga ia lupa siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai percaya bahwa naskah itu nyata, bahwa konflik di panggung adalah hidupnya, dan bahwa sorotan lampu adalah matahari. Begitulah ego bekerja.
sebuah peran yang diperankan begitu serius hingga lupa bahwa itu hanya peran. Ego bukan musuh, ia adalah alat. Ia muncul untuk membantu kita berinteraksi dengan dunia, memberi nama, identitas, sejarah. Tapi ketika kita mulai mengira bahwa aku ini adalah pusat dari segalanya, ego berubah dari sekadar topeng menjadi penjara. Ia menuntut pengakuan, perlindungan, kemenangan. Ia takut dilupakan, karena ego tahu, di dalam keheningan, ia tidak punya tempat. Kita merasa harus mempertahankan citra, membangun reputasi, mencari validasi. Namun siapa yang sebenarnya melakukan semua itu? Apakah itu benar-benar diri sejati kita, atau hanya bayangan yang kita ciptakan demi merasa cukup? Yang menyedihkan dan sekaligus membebaskan adalah ini, aku itu fiksi. Sebuah cerita yang begitu konsisten kita ceritakan kepada diri sendiri, hingga tampak nyata. Tapi seperti asap di cahaya, semakin kita perhatikan, semakin ia menghilang. Tidak ada pusat tetap, tidak ada inti yang harus dipertahankan, hanya kesadaran yang mengalir, bebas, tanpa nama. Melenyapkan ego bukan berarti kehilangan identitas. Itu berarti berhenti mengira bahwa kita hanyalah identitas. Ini bukan tentang menghapus diri, tapi tentang menyadari bahwa diri sejati kita tak pernah bisa dihapus. Dan saat tirai panggung ditutup dan lampu dimatikan, aktor pun kembali menjadi dirinya, tenang, tak berperan, tak berusaha, hanya hadir, utuh, apa adanya. Segala sesuatu yang kita alami, pikiran, emosi, kenangan, peristiwa, seolah muncul di luar sana sebagai dunia yang terpisah dari diri. Namun, jika kita benar-benar jujur, kita akan menemukan bahwa semua itu hanya terjadi di satu tempat, kesadaran kita sendiri. Dan di sanalah kita bukan pemain dalam cerita, melainkan layar di mana cerita itu diproyeksikan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita adalah tokoh utama dalam drama hidup, sosok dengan latar belakang, tujuan, tantangan, dan akhir cerita. Tapi di balik semua narasi itu ada sesuatu yang lebih luas. Bukan karakter yang bergerak di atas panggung, tapi ruang diam yang memungkinkan panggung itu ada. Bukan aku si pengamat, melainkan tempat pengamatan itu sendiri. Layar tidak menolak apapun yang muncul di atasnya. Ia tidak memilih mana yang indah atau buruk, mana yang ingin disimpan atau dihapus. Semua adegan diterima. Dan justru karena itulah, layar selalu utuh, tak terpengaruh, tak ternoda, tak terbagi. Saat kita sadar bahwa tidak ada batas antara aku dan dunia, bahwa setiap gema emosi dan bentuk di luar hanyalah gelombang yang muncul dalam kesadaran yang sama, maka tidak ada lagi dualitas. Aku tidak sedang ada di dunia. Aku adalah dunia itu sendiri, bukan sebagai bentuk, tapi sebagai ruang yang memungkinkan semua bentuk lahir. Ini bukan sekadar permainan kata. Ini adalah undangan untuk pulang ke tempat yang selalu kita tempati, namun jarang kita sadari. Ketika kita berhenti menjadi karakter, kita berhenti menderita karena naskah, kita menjadi tempat segala naskah dimulai dan berakhir, diam, luas, dan tak terbatas. Kita sering membayangkan perjalanan spiritual seperti mendaki gunung, menuju puncak, berjuang melawan rintangan, berharap suatu hari mencapai tempat yang lebih tinggi, lebih suci, lebih terang. Tapi semakin jauh kita berjalan, semakin terasa bahwa puncak itu justru bukan di luar sana. Ia ada di dalam, dan bukan dicapai, melainkan disadari. Apa yang kita cari sesungguhnya bukan hal baru. Ia bukan sesuatu yang bisa ditambahkan, dibangun, atau dibeli. Ia adalah inti dari siapa kita, sebelum segala pencarian dimulai. Dan inilah ironi besar dalam pencarian spiritual, yang sejati tak pernah pergi, hanya tersembunyi oleh kebisingan. Pusat bukan tempat, ia bukan titik geografis atau kondisi khusus. Pusat adalah kehadiran murni, sebelum pikiran mengkaji, sebelum emosi menyelimuti, sebelum identitas menempel. Ia adalah ruang di mana semua pengalaman lahir dan lenyap, tanpa pernah mengubah keutuhan dasar itu sendiri. Kembali ke pusat bukan berarti mundur, tapi melepas. Melepas gagasan tentang siapa kita, kemana kita harus pergi, dan apa yang harus kita capai.
Ia adalah tindakan paling berani karena mengharuskan kita berdiri telanjang tanpa konsep, tanpa cerita. Dan saat itu terjadi, dunia tak lagi terasa terpisah. Yang kita temui bukanlah akhir perjalanan, tapi awal dari kehadiran yang utuh. Kita tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, karena kita telah menjadi segalanya. Tidak lagi mengejar ke depan, karena yang sejati selalu diam dan selalu di sini. Kembali ke pusat adalah kembali ke rumah yang tak pernah kita tinggalkan. Diam sering disalahpahami sebagai ketiadaan suara. Padahal, diam yang sejati bukan soal sunyi di telinga, melainkan keheningan batin. Ia bukan ruang kosong, tapi keutuhan yang tidak lagi mencari. Bukan kekosongan yang hampa, melainkan kepenuhan yang tak memerlukan penjelasan. Dalam diam, tidak ada aku yang berusaha menjadi seseorang. Tidak ada narasi untuk dipertahankan, tidak ada topeng yang harus dikenakan. Diam adalah saat di mana upaya berakhir dan keberadaan mengambil alih. Di sana, kita tidak lagi memisahkan antara yang mendengar dan yang didengar, antara pikiran dan objeknya. Semuanya larut dalam satu kehadiran yang tak bernama. Meditasi sejati dimulai bukan ketika kita duduk bersila dengan mata terpejam, tetapi ketika dorongan untuk mengontrol lenyap. Ketika kita berhenti mencoba mencapai sesuatu, ketika kita tidak lagi menginginkan pengalaman tertentu. Karena justru dalam tanpa keinginan itu, ruang terbuka. Dan disitulah segalanya hadir, apa adanya. Diam adalah ruang tempat semua pertanyaan larut sebelum dijawab, tempat segala pencarian berhenti karena kita menyadari bahwa yang kita cari tak pernah pergi. Diam bukan akhir perjalanan karena kita menyerah, melainkan karena kita akhirnya melihat tidak pernah ada perjalanan. Dalam keheningan, tak ada hal yang perlu diubah, tak ada diri yang perlu diperbaiki. Segalanya telah utuh sejak awal. Dan kita hanya perlu hadir dalam diam, dalam ketiadaan upaya, dalam kesadaran yang tak terbagi. Di sanalah pencarian berakhir, dan di saat yang sama, kehidupan sejati pun dimulai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.